Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kami kelompok 5 materi pengalaman pengguna. Ya di sini kita akan mempresentasikan apa itu rencana penerapan energi bersih di lingkungan kampus. Yang beranggotakan Aidan Laksono, Fauzi Ridho, Tubagus Lingga, saya sendiri Kenzo, Aldo Dharma, dan Alif Rizky. Nah, latar belakang pertama yaitu Telkom University itu memiliki potensi besar menjadi kampus hijau yang mendukung energi bersih dan efisien. Namun, kesadaran mahasiswa terhadap penggunaan energi masih rendah, seperti membiarkan lampu atau AC menyala saat ruangan kosong. Untuk mengatasi hal ini diperlukan solusi interaktif berbasis teknologi yang dapat memantau penggunaan energi secara real time, memberikan edukasi serta tentang energi bersih dan terjangkau serta mendukung visi Telkom University sebagai smart campus berkelanjutan. Ya, yang ini tuh ada urgensi energi adalah kebutuhan utama kehidupan modern tanpa pengelolaan yang bijak. Menggunakan energi berlebihan dapat meningkatkan emisi karbon, membebani biaya operasional kampus. Yang ketiga ada menghambat pencapaian net zero emission. Yang keempat ada efisiensi energi di kampus adalah langkah nyata menuju pembangunan berkelanjutan yang bertujuan yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya energi bersih, mengubah perilaku konsumsi energi menjadi lebih efisien, dan yang terakhir adalah menciptakan sistem monitoring dan edukasi digital berbasis partisipasi mahasiswa. Selanjutnya, Mas Ido, monggo. Oke, selanjutnya di sini ada problem framing. Di sini kita akan membahas positive bias dan passive behavior. Nah, dari positive bias dulu nih. Mahasiswa secara verbal mendukung dan memandang penting isu hemat energi. Mereka memiliki niat baik, tetapi niat tersebut tidak termanifestasi menjadi tindakan rutin. Selanjutnya ada passive behavior. Tindakan nyata eh, mematikan perangkat minim dan sering terlewatkan dalam rutinitas harian. Hal ini tercipta peluang desain untuk mengubah perilaku pasif menjadi tindakan otomatis. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Aldo. Oke, selanjutnya di sini ada principles framework. Yang pertama itu ada people dan relationship. Nah, di sini tuh kita targetnya adalah mahasiswa sebagai pengguna langsungnya. Hubungannya itu merupakan ada mahasiswa dan kampus ataupun administrasi yang bersifat hierarkis. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini bersifat sosial ataupun kompetitif. Yang kedua ada interaction dan konteks. Nah, di sini interaction dan konteks itu berfokus pada kontrol perangkat dan observasi lingkungan. Konteksnya yaitu ruang kelas ataupun lab yang memiliki pengawasan rendah ataupun tidak ada staf permanen. Selanjutnya yang ketiga ada insight yaitu learning ataupun belajar. Itu merupakan mahasiswa tertarik belajar dari data real time dan sistem perlu integrasi dengan infrastruktur IoT kampus untuk monitoring. Yang terakhir ada products, yaitu solusi yang dirancang harus berupa aplikasi ataupun dashboard yang interaktif, menyediakan umpan balik instan dan insentif berbasis gamifikasi. Oke, selanjutnya ada insight satu akar masalah. Beberapa responden memilih merasa bukan tanggung jawab pribadi. Masalah berakar pada motivasi dan kepemilikan. Alasan utamanya, pemborosan bukanlah ketidaktahuan, melainkan masalah motivasi dan kepemilikan. Kurang kepemilikan itu merasa ada petugas atau menganggap urusan kolektif yang tak ada sanksi personalnya. Lupa atau kebiasaan, perilaku hemat energi belum menjadi habit otomatis, kebutuhan akan trigger. Solusi harus memberikan trigger dan insentif. Yes. Yang kedua, insight yang kedua, solusi yang diinginkan.
Responden memilih poin atau reward sebagai fitur paling diminati. Mahasiswa mengharapkan solusi interaktif saat ditanya fitur yang paling diminati dari sistem monitoring. Mayoritas responden memilih intensif yang nyata. Poin atau reward merupakan insentif nyata untuk perilaku hemat energi. Gamifikasi adanya tantangan kompetisi dan leaderboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada desain opportunities, yaitu peluang desain dari kesenjangan. Kita perlu merancang sistem yang dapat mentransformasi perilaku negatif menjadi positif. Itu mengubah lupa menjadi sabar melalui umpan balik dan notifikasi instan, IoT integration. Mengubah yang awalnya bukan tanggung jawab menjadi bangga melalui pengakuan sosial atau leaderboard dan insentif. Mengubah edukasi pasif menjadi partisipasi aktif melalui sistem yang interaktif dan gamifikasi. Selanjutnya ada jobs to be done atau disingkat JTBD. Yang pertama ada functional job. Ketika saya meninggalkan ruangan, bantu saya mengingat untuk mematikan perangkat agar saya tidak berkontribusi pada pemborosan. Equipment yaitu notifikasi real time berbasis sensor dan dashboard transparan. Selanjutnya ada emotional job. Ketika saya melakukan aksi hemat energi, bantu saya merasa diakui dan lebih baik dari yang lain, agar saya merasa bangga dan termotivasi untuk terus melakukannya. Recruitment, sistem gamifikasi, leaderboard, rencana, dan poin. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi dari masalah-masalah dan insight-insight yang sudah kita dapat, kita mendapat konsep desain yaitu aplikasi EcoHero dan retorikanya. Pertama yaitu logos atau logikanya, di mana data konsumsi listrik real time dan transparansi biaya menunjukkan bukti nyata bahwa dampak positif atau negatif perilaku. Yang kedua ada pathos atau emosinya, itu didapat dari gamifikasi, kompetisi, dan rasa bangga atau menjadi eco hero, memicu emosi, prestasi, dan kepemilikan sosial setelah membersihkan atau menghemat energi di lingkungan kampus. Yang ketiga ada ethos, kredibilitas, di mana sistem didukung oleh kampus dan IoT yang terpercaya, membangun kredibilitas aksi dan data yang disajikan. Nah, dari semua masalah tersebut, kita akan menjelaskan user journey dan wireframe dari aplikasi ini melalui desain simulasi aplikasi EcoHero ini sendiri. Saya akan buka aplikasinya. Oke. Nah, diawali dari seorang mahasiswa yang mungkin masih belum tahu aplikasi yang akan kita terapkan. Biasa dapat didengar dari sosialisasi atau bahkan dari tim kita yang sedang mempresentasikan atau mensosialisasikan tentang aplikasi hemat energi ini. Lalu mereka akan mendownload aplikasi tersebut atau membuka webnya di desktop untuk melihat dashboard ini atau landing page ini, di mana di sini ada judul, logo, lalu ada tagline, ada deskripsi dari aplikasi kami, di mana di sini kita bisa mendaftar sebagai pengguna baru, user baru, atau mempelajari lebih lanjut mengenai aplikasi kita. Di sini ada data-data yang sudah terdapat yang atau dikumpulkan selama pemakaian aplikasi, pengguna aktif, aksi hemat energi, kilowatt yang dihemat, atau bahkan karbon dioksida yang dikurangi dari penggunaan aplikasi ini. Ada alasan-alasan kenapa para user dapat memilih aplikasi EcoHero, di mana ada lapor dan scan aksi, ada leaderboard yang kita gunakan sebagai gamifikasi, challenge-challenge yang meningkatkan keinginan untuk memenuhi challenge-challenge tersebut dalam hemat energi, dan reward-reward yang menarik. Nah, setelah itu akan disuguhkan untuk mendaftar atau mempelajari lebih lanjut. Jika user ingin mempelajari lebih lanjut, maka dia akan mengklik pelajari lebih lanjut mengenai aplikasi ini. Di mana di sini akan diberitahukan fitur lengkap yang powerful dari aplikasi ini. Seperti lapor aksi cepat, di mana dengan men-scan dan memberi laporan akan mendapatkan poin. Di mana IoT yang di-include adalah smart room scanner, di mana mendeteksi bahwa ada kelistrikan atau perangkat yang masih menggunakan listrik di ruangan tersebut. Dan kemudian ada leaderboard kompetitif, di mana akan ada leaderboard yang digunakan untuk melihat, wah,
bahwa user ini yang paling sering nih mengaktifkan atau menggunakan aplikasi atau menghemat energi. Challenge-challenge seru, reward menarik, bahkan tracking dampak yang bakal didapat dari aktivitas ini. Kenapa harus bergabung? Dapat dilihat dari alasan-alasan ini, dampak nyata untuk lingkungan, komunitas peduli lingkungan, pengembangan diri, dan juga reward dan insentif. Dan serta yang lain-lain mengenai aplikasi yang akan user gunakan. Jika user tertarik untuk menggunakan, maka dia akan mendaftar sebagai user baru. Di sini kita bisa mendaftar, atau mungkin kita akan lanjutkan ke login ya, masuk agar lebih cepat. Di sini kita akan login dengan menggunakan email palsu tentunya, tidak email asli. Saat saat user login, mereka akan masuk ke dashboard yang terlihat seperti ini. Ada nama, menyambut user, total poin yang mereka dapat, level berapa, biar mereka itu berasa, oh ada rewardnya nih. Saya udah level 3 Eco Warrior gitu. Ada nama-nama dari level-level tertentu. Ada ranking mereka, ada aksi yang udah mereka lakukan selama bulan ini. Kita kita implementasikan juga seperti di aplikasi lain, seperti Streak. Dalam hari itu mereka sudah melakukan berapa aksi berturut-turut dan juga lencana atau batch total yang mereka dapatkan. Di sini mereka bisa melaporkan aksi dengan melaporkan mereka apa mereka memerlukan listrik, lampu, AC atau air dan memasukkan lokasi ruangannya. Tapi tidak bisa asal laporkan karena harus memfoto bukti juga atau scan ruangan dari IoT yang sudah tersedia. Oke. Lalu di sini mereka bisa mendapatkan dampak dari apa yang sudah mereka lakukan, terus aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan. Dan ada notifikasi untuk mengingatkan bahwa masih ada eh, apa perangkat yang masih hidup atau challenge yang sudah selesai, reward ready atau achievement-achievement lain. Lalu kita bisa melihat ranking di sini, leaderboard di mana nama-nama yang mengikuti aplikasi ini tertera di sini. Bahkan dari jurusannya pun atau fakultasnya pun terlihat berapa poin, top 3-nya siapa saja, dan lain-lain. Bahkan kita menambahkan fakultas yang paling menghemat energi, fakultas mana saja. Kayak gitu. Teknik informatika, ekonomi, kedokteran. Jadi mereka di sini bisa melihat, wah, berlomba-lomba nih biar fakultas saya lebih tinggi nih poinnya daripada fakultas lain, atau saya sendiri sebagai individu pengen menang di poin teratas gitu. Lalu bisa kita lihat juga misi-misi yang kita sediakan seperti challenge harian, seperti hari ini matikan 3 lampu, atau scan 2 ruangan, atau hemat energi pagi. Sebelum jam 12 siang mereka sudah harus lakukan aksi hemat energi lalu bisa diklaim untuk mendapatkan poin. Mingguan pun ada, dan challenge-challenge spesial untuk event-event tertentu seperti itu. Dan poin-poin ini bisa ditukarkan nanti ke sistem reward yang kita kasih gamifikasi ini, di mana bisa ditukarkan untuk voucher, kayak voucher kantin, atau diskon koperasi, atau parkir gratis yang ada di sekitaran Telkom. Kita implementasikan juga ke UMKM sekitaran Telkom, bisa diskon fotokopi 20% seperti itu. Dan nanti ada merchandise dan reward-reward spesial lainnya. Bahkan bisa dilihat riwayat-riwayat voucher atau reward yang sudah kita ambil. Dan selain itu, di sini juga bisa melihat profil, di mana kita bisa mengganti foto profil dan lain-lain. Personality lah. Kita mengindividualis akun kalian. Jadi kalian bisa membanggakan kalau kalian itu sudah menghemat energi banget, udah menjadi komunitas yang dimana membantu mengurangi polusi-polusi atau hemat energi di lingkungan kampus terutama. Bisa dilihat batch-batch yang udah kita dapat, first action di mana kalian mengumpulkan aksi pertama kalian, Streak Master, Team Player, di mana dia membantu fakultas mendapatkan 100 poin, Energy Saver dari banyaknya energi yang dihemat, Eco Warrior, level berapa, lalu dan ada batch-batch lainnya. Di sini bisa dilihat, bisa edit atau bagikan akun. Nah, dan fungsi aplikasi ini
adalah di mana mendorong mahasiswa agar memiliki sifat hemat energi dengan memberikan poin dan reward yang setara atau eh, cukuplah dari aksi yang mereka lakukan seperti menghemat energi, menghemat air, dan lain-lain. Jadi rasa untuk meningkatkan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menghemat energi seperti itu. Dengan mendapatkan reward, mereka jadi biar dapat diskon 20.000, hemat hematin lampu lah. Jadi ini membantu juga untuk kampus mencapai misinya sebagai Smart Green Campus gitu. Di mana mahasiswanya juga berkontribusi menghemat energi dan menghemat air atau membersihkan lingkungan kampus. Dan bakal banyak-banyak juga update-update jika ini diimplementasikan untuk menambah reward, menambahkan misi-misi yang ada, sistem leaderboard yang baru, atau bahkan akan ada seperti implementasi-implementasi aplikasi ini di tiap fakultas, tidak cuma aplikasi atau web di HP atau laptop pribadi masing-masing. Sekian sepertinya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan membantu misi kampus untuk menjadi Smart Green Campus. Nah, itu user journey dan wireframe dari aplikasi kami. Mungkin untuk ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen atau nanti ditanyakan oleh Bapak dosen kami yang tercinta. Sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.